Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai bronkiolitis ya. Mari kita lanjut lagi pertanyaan. Karena ini penasaran, karena ini kan untuk bayi ya dok ya. Karena bayi kan tadi disampaikan nggak bisa ngutarain gitu apa yang dia rasain. Adanya sakit-sakit doang gitu aja. Nah itu gimana dok? Edukasinya yang paling penting banget tadi kan yang ditekankan adalah rokok. Karena rokok itu asapnya masih menempel di baju. Termasuk ibu-ibu juga kalau lingkungannya dekat dengan perokok juga kan terdampak juga begitu kan. Juga dia juga kontak langsung dengan si bayi. Lalu adakah pesan-pesannya ini yang penting untuk ibu-ibu di rumah, untuk ayahanda dan keluarga lingkungan yang kira-kira ada bayi di sekitarnya begitu dok? Oke. Edukasi tentang merokok ini kita nggak bosan-bosan ya, malah kita juga sampai ke sekolah-sekolah edukasi tentang merokok. Jadi merokok itu kan ada dua, merokok aktif yaitu kita yang benar-benar menghisap rokok dan juga perokok pasif. Berarti kita cuma menghirup asap rokoknya saja. Nah dua-duanya itu berbahaya ya pemirsa, mau itu rokok konvensional, rokok tradisional atau rokok vape ya yang sekarang yang terbaru itu sama saja berbahaya. Jadi pesan yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa di rumah adalah jauhilah rokok. Jadi jangan coba tapi jauhi juga gitu nah asap rokoknya, karena asap rokok itu bisa nempelnya sampai berhari-hari, nggak cuma dalam hitungan jam. Dan kita tidak pernah tahu kapan anak kita itu kekebalannya sedang drop, sedang turun begitu. Apalagi anak dengan usia yang masih bayi atau masih di bawah 2 tahun yang memang benar-benar masih rentan begitu. Jadi kalau kita sayang sama diri kita, sayang sama anak-anak kita, maka jauhilah merokok. Untuk ayah-ayah, untuk paman-paman misalnya, biasanya yang kebanyakan itu laki-laki ya yang merokok ya. Nah itu cara terbaik kita untuk menjaga anak itu adalah dengan tidak memaparkannya dengan asap rokok begitu. Kalau kita sayang itu nggak cuma dengan kita gendong atau kita cium gitu-gitu ya, tapi juga dengan cara menjaga dia agar tidak terpapar dengan faktor risiko dari penyakit-penyakit, salah satunya dengan asap rokok ini begitu. Baik, terima kasih Dokter Putri. Dari Dokter Bella mungkin yang sering sekali ini menemui orang tua dengan pasien bayinya yang terkena bronkiolitis, gimana dok? Iya, itu bener ya kata Dokter Putri tadi ya. Jadi banyak banget orang tua yang pas ditanya itu biasanya saya nggak ngerokok dok depan anak saya, tapi abis itu dia ngegendong anaknya. Itu kan udah dibilang tadi suka nempel, itu masih ada nempel di bajunya, di rambutnya, di kulitnya gitu ya. Kalau misal emang mau ngerokok ya di luar jauh-jauh, abis itu ganti baju dulu, kalau perlu mandi dulu orang tuanya, barulah pegang anak bayinya gitu ya. Karena anak bayi nggak bisa dia cuma bisa nangis doang, dia nggak bisa bilang kalau misalnya ini mungkin bapaknya pas lagi ngegendong, aduh ini bau asap gitu ya, orang tuanya kan nggak bisa kalau anak bayi. Terus juga kalau misalnya itu ibunya yang lebih perhatian sama bayinya, anaknya dilihat ya frekuensi minum susunya gitu. Takutnya kok hari ini nggak minum susunya nggak terlalu banyak gitu, taunya anaknya disertai ada batuk juga, taunya karena dia sesak, jadi dia kayak susah gitu mau minum susunya, asinya gitu ya. Itu perlu diperhatiin juga. Ya tadi sih selain itu juga kalau misalnya deket lingkungan rumahnya itu banyak yang kayak bakar sampah, nggak mesti asap rokok ya, banyak asap juga, bakar sampah gitu, ya jangan dikeluarin pas orang-orang lagi banyak asap ya, anaknya di dalam aja gitu ya. Terus untuk mencegah yang lain biar nggak batuk pilek juga anaknya, kalau ada debu itu juga bisa ya, kalau misalnya debu di rumah ya, intinya sih kebersihan diri, kebersihan lingkungan sama rumah gitu, karena anak bayi, kasihan anak bayinya gitu. Baik, terima kasih Dokter Bella dan juga Dokter Putri. Ini penyakit pernafasan ini bukan hanya orang dewasa ya, pelaku perokok dan lain sebagainya, tapi juga bayi sangat rentan sekali terkena ya. Terima kasih Dokter Bella dan Dokter Putri sekali lagi. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semua dan lebih mawas diri dalam menjaga kesehatan kita pribadi, anak kita dan juga keluarga serta lingkungan kita. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih yang mendalam untuk perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.